semuanya, perkenalkan nama saya Makrina Angun Ngambut, saya dari kelas 10B. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai peninggalan-peninggalan fisik dan non-fisik dari kerajaan Hindu-Buddha. Selamat menonton! Peninggalan Hindu-Buddha merupakan salah satu bagian penting dalam sejarah kebudayaan di Indonesia yang masih bisa kita ketemui sampai saat ini. Dari candi-candi megah dan prasasti-prasasti bersejarah, semua itu memberikan gambaran tentang betapa kuatnya pengaruh kedua agama ini dalam membentuk peradaban Nusantara pada masa lalu. Dalam hal ini, kita akan membahas lebih dalam tentang peninggalan Hindu-Buddha yang masih ada hingga saat ini. Dengan begitu, kita semua bisa lebih memahami betapa kaya dan beragamnya warisan budaya yang ada di tanah air kita. Peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia sangat beragam, mencakup berbagai bentuk yang mencerminkan kejayaan dan pengaruh kedua agama tersebut. Jenis-jenis peninggalan ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan pada masyarakat pada masa itu, baik dalam bentuk bangunan, seni, maupun tulisan. Berikut adalah beberapa jenis peninggalan yang berbentuk fisik. Yang pertama ada candi. Candi merupakan salah satu peninggalan Hindu-Buddha yang paling mencolok dan banyak ditemukan di Indonesia. Candi berfungsi sebagai tempat ibadah dan simbol kekuatan kerajaan yang memerintah. Candi-candi ini dibangun dengan ornamen dan relief yang menceritakan kisah-kisah keagamaan serta mitologi Hindu dan Buddha. Beberapa candi terkenal di Indonesia antara lain Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia, dan Candi Prambanan yang merupakan kompleks candi Hindu yang megah. Kedua candi ini menjadi simbol warisan budaya Hindu-Buddha yang sangat penting. Yang kedua ada prasasti. Prasasti adalah batu lempengan yang diukir dengan tulisan yang berisi informasi penting mengenai sejarah, hukum, dan kebijakan kerajaan pada masa itu. Prasasti-prasasti ini menjadi sumber utama dalam mempelajari sejarah di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Contoh prasasti terkenal adalah prasasti Ciarotuen yang ditemukan di Jawa Barat, yang menyebutkan adanya pengaruh Hindu di kerajaan-kerajaan awal di Indonesia. Selain itu, prasasti Talangtuo yang berasal dari kerajaan Sriwijaya juga memberikan gambaran penting tentang pengaruh Buddha di Sumatera. Yang ketiga ada arca. Arca atau patung adalah salah satu jenis peninggalan yang menggambarkan dewa-dewi Hindu atau Buddha yang dipuja oleh masyarakat pada masa itu. Arca-arca ini biasanya terbuat dari batu atau logam yang ditemukan di sekitar kompleks candi atau tempat ibadah. Arca Buddha, seperti arca Buddha di Candi Borobudur, seringkali menggambarkan sosok Buddha dalam posisi duduk bermeditasi. Sementara itu, arca dewa Hindu seperti Siwa, Wisnu, dan Brahma juga banyak ditemukan di sekitar candi-candi Hindu. Yang keempat ada relief. Relief adalah seni pahat yang biasanya terdapat di dinding candi atau bangunan lainnya yang menggambarkan kisah-kisah mitologi ajaran agama atau kehidupan masyarakat sehari-hari pada masa itu. Relief-relief ini sering ditemukan di Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga sebagai media penyampaian ajaran agama. Relief pada Candi Borobudur misalnya menggambarkan perjalanan hidup Buddha dan ajaran-ajarannya, sedangkan relief pada Candi Prambanan menceritakan kisah Ramayana dalam mitologi Hindu. Yang kelima, kitab-kitab. Kitab-kitab agama Hindu dan Buddha juga merupakan peninggalan yang penting dalam sejarah kebudayaan Indonesia. Salah satu kitab yang terkenal adalah Kitab Sutasoma, sebuah karya sastra dalam tradisi Buddha yang ditemukan di Kerajaan Majapahit. Kitab-kitab ini berisi ajaran sastra dalam tradisi Buddha yang mengajarkan tentang keagamaan, filsafat, dan cerita-cerita mitologi yang disampaikan dalam bentuk tulisan tangan menggunakan aksara Jawa, Bali, dan Sanskerta. Kitab-kitab ini tidak hanya menjadi sumber ajaran agama, tetapi juga berfungsi sebagai warisan budaya yang sangat berharga. Yang keenam, alat peraga atau artefak. Selain candi, prasasti, dan arca, berbagai alat peraga dan artefak lain yang ditemukan di situs-situs Hindu-Buddha juga menjadi bukti penting pengaruh kedua agama ini. Beberapa artefak yang ditemukan berupa perhiasan, tembikar, dan senjata yang digunakan dalam upacara keagamaan maupun kehidupan sehari-hari. Alat-alat ini memberi gambaran tentang kebudayaan dan kehidupan masyarakat pada masa itu. Selanjutnya ada pengaruh non-fisik. Kehadiran Hindu-Buddha membawa pengaruh non-fisik yang masih bertahan hingga sekarang. Berikut penjelasannya. Yang pertama, teknologi perkapalan. Tahukah teman-teman, teknologi perkapalan semakin maju sejak masa Hindu-Buddha, khususnya Sriwijaya. Ciri khas teknologi perkapalan saat itu antara lain adalah badan atau lambung kapal yang berbentuk seperti huruf V.
Ciri khas lain adalah bentuk haluan simetris, tidak ada sekat kedap air, tidak menggunakan paku besi, serta kemudi ganda. Biasanya, kapal-kapal ini dibuat dengan teknik menyambung satu papan dengan papan lainnya, kemudian mengikatnya dengan tali ijuk. Yang kedua ada sistem pendidikan. Jika saat ini teman-teman masih banyak menemukan sekolah yang memiliki asrama, itu adalah salah satu warisan masa klasik. Salah satu kerajaan yang terkenal dengan pendidikan agama Buddha dan memiliki asrama adalah Kerajaan Sriwijaya. Saat itu, kerajaan memiliki asrama atau mandala sebagai tempat untuk belajar ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu lainnya. Asrama pada zaman kerajaan Hindu-Buddha biasanya terletak di sekitar kompleks candi dan digunakan oleh para murid. Sama seperti zaman sekarang, asrama yang digunakan oleh para murid terletak di area atau kompleks sekolah. Yang ketiga, upacara atau tradisi. Meskipun kehidupan sudah modern, upacara atau tradisi di masa Hindu-Buddha masih banyak yang bertahan hingga sekarang. Beberapa upacara atau tradisi Hindu-Buddha yang masih bertahan hingga saat ini adalah tradisi ngaben dan pagelaran wayang. Sebagai informasi, ngaben adalah upacara kematian dengan membakar mayatnya. Kemudian abunya dibuang ke laut. Tujuannya adalah untuk melepaskan sang roh dari belenggu keduniawian sehingga bisa mudah bersatu dengan Tuhan. Sementara itu, pagelaran wayang saat ini masih sering diadakan dengan cerita pencampuran dari India seperti Ramayana.